Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Baru-baru ini berita tentang Ketua Umum baru dari PSI, Kaisang Pangarep, bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, yaitu Puan Maharani. Pertemuan yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini mempunyai makna yang sangat dalam untuk kedua partai politik itu. Bagaimana tidak, setelah kedua partai saling serang di media, pertemuan kedua tokoh ini seolah menjadi jembatan untuk saling bermaafan. Memang sebelum Kaisang masuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Partai Mawar ini melalui tokoh-tokohnya sering melemparkan kritikan pedas kepada PDI Perjuangan. Alasannya sih demi Ganjar Pranowo. Tapi tingkah polanya Partai Mawar ini berkata lain dan lebih condong pro kepada calon presiden Prabowo Subianto. Sebut saja ada Grace Natali yang merespon Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Katanya ada partai lama yang tidak ada regenerasinya. Tapi yang paling terlihat adalah tokoh kontroversial, kader dari Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando. Kader PSI ini memang terkenal dengan perkataannya yang kontroversial jauh sebelum menjadi kader partai PSI. Contoh saja, perkataannya tentang umat Islam tidak mengharamkan LGBT. Lalu ada perkataan Ade Armando tentang azan itu tidak suci. Bahkan dia mengatakan perintah salat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Saat itu reaksi masyarakat beragam. Ada yang pro dan ada yang kontra. Pernyataan-pernyataannya tersebut harus dibayar mahal oleh Ade Armando. Sampai-sampai Ade Armando dikeroyok oleh orang-orang yang kontra terhadap perkataan-perkataannya. Setelah memutuskan untuk terjun ke politik melalui Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando tetap kontroversial. Tapi sekarang bukan umat Islam lagi yang diserang, tetapi Partai PDI Perjuangan. Ya, pertama ada Ade Armando menyerang PDI Perjuangan dengan mengatakan Ganjar Pranowo dijebak oleh PDI Perjuangan soal kasus Piala Dunia U20. Ade Armando menilai Ganjar Pranowo dijebak untuk mengatakan menolak kehadiran timnas Israel di Indonesia dalam keikutsertaannya dalam Piala Dunia U20. Tapi pernyataan Ade Armando ini langsung ditepis oleh PDI Perjuangan. Bahkan Ganjar Pranowo sendiri yang langsung speak up tentang pernyataan dirinya karena dia menolak sesuai dengan konstitusi Indonesia. Lalu setelah itu Ade Armando mulai terlihat liar menyerang PDI Perjuangan. Ade Armando bahkan mengatakan PDI Perjuangan adalah partai sombong karena PSI sebagai pendukung Ganjar Pranowo tidak disinggung sama sekali saat PDI Perjuangan menyebutkan para partai pendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden saat dideklarasikan oleh PDI Perjuangan. Kemudian Ade Armando mengatakan lebih baik partai kecil tapi bersih dibandingkan partai besar tapi kotor. Ungkapan ini setelah terlibat perdebatan dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, tentang partai kecil yang sangat mengganggu. Lalu Ade Armando juga menyerang mantan rekannya Muhammad Guntur Romli
setelah Guntur Romli keluar dari PSI karena PSI memberikan karpet merah kepada Prabowo Subianto saat datang ke DPP PSI. Ade Armando mengatakan Guntur Romli mendramatisasi cara keluar dari PSI karena menurutnya Guntur Romli sudah jadi calon legislatif PDI Perjuangan. Nah, untuk yang ini Ade Armando menyebarkan hoax karena saya tahu persis Muhammad Guntur Romli saat keluar belum menjadi kader partai apapun. Baru memang setelah beberapa lama tawaran dari PDI Perjuangan itu datang. Ade Armando yang katanya mendukung Ganjar Pranowo malah menyerang Ganjar Pranowo saat ada iklan azan di TV. Bahkan Ade Armando mengatakan itu melanggar aturan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Di sini Ade Armando menyebarkan hoax lagi. Faktanya, KPI mengatakan itu tidak melanggar aturan. Malah Ade Armando semakin terlihat memuja-muji Prabowo Subianto. Bahkan Ade Armando sangat berharap Prabowo bisa digandeng dengan Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden. Ada-ada aja orang ini. Dia menjadi salah satu orang penggiring opini untuk Prabowo Subianto berduet dengan Ganjar Pranowo melalui media-medianya. Dan yang terbaru adalah Ade Armando menyebarkan berita yang tidak benar yang dia kutip dari media oposisi yang mengatakan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan marah-marah terhadap Hasto Kristianto, lalu Ganjar Pranowo hingga Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan karena masalah Kaisang Pangarep masuk menjadi Ketua PSI. Memang Ade Armando agak cerdik. Setelah dia ceritakan kronologi marah-marahnya Ibu Megawati, di akhir baru dia bilang itu seolah dia bertanya tentang kebenarannya. Ini memang upaya untuk menggiring opini publik. Baru setelah Kaisang bertemu Puan Maharani kemarin, Ade Armando katanya diberikan sanksi disiplin oleh Kaisang Pangarep, yaitu berupa traktir makan orang-orang DPP Partai Solidaritas Indonesia. Nah, yang membuat saya bertanya-tanya, Ade Armando dalam akun medsosnya menanggapi dengan candaan. Padahal ini adalah sanksi yang harusnya direnungkan, bahkan kalau perlu minta maaf. Ade Armando memang seperti untouchable di Partai Solidaritas Indonesia, di mana Ade Armando kita ketahui sangat dekat dengan Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrey Giovanni. Ya, kita tahu di ADART PSI, Dewan Pembina mempunyai keputusan yang paling tinggi. Semoga saja Mas Kaisang Pangarep bisa membawa PSI kembali kepada track recordnya menjadi partai anak muda yang kritis dan santai, tanpa dipengaruhi oleh orang tua yang mempunyai motif terselubung untuk kekuasaan. Dan untuk Ade Armando, Mas Kaisang Pangarep sudah membawa energi anak muda yang santun, jadi berpolitiklah yang baik, bukan untuk membawa Partai Solidaritas Indonesia supaya bisa menjadi pendukung deretan Prabowo Subianto. Sekian episode Tampol kali ini. Kita akan bertemu di tampol-tampol berikutnya. Salam tampol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.